Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dalam video ini, saya akan share musibah yang menimpa saudara kita di kota Beirut, Lebanon. Semoga mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, amin. Pemerintah Lebanon menetapkan keadaan darurat di Beirut selama 2 minggu di tengah meningkatnya korban dalam bencana yang disebut Presiden Michel Aoun sebagai malapetaka yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Menteri Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban meninggal meningkat menjadi 135 dengan korban luka sekitar 5.000 orang. Ia menambahkan seperti dikutip Al-Manar TV, sejumlah orang masih hilang. Menteri Perekonomian Raoul Nehme menggambarkan situasinya seperti kiamat. Sebelum kejadian ini, kami dalam situasi yang sangat buruk. Anda tahu, kami meminta bantuan dana moneter internasional, dan jika sekarang Anda melihat foto-foto yang beredar, pelabuhan telah hancur. Dan tak satu pun rumah. Saya katakan lagi, tak satu pun rumah, tak satu pun toko, tak satu pun apartemen, yang tidak rusak. Ini seperti kiamat dan di sekitar pelabuhan, tak ada yang tersisa, kata Nehme. Kami punya sebidang tanah dan sekarang tanah itu lenyap. Kerugiannya mungkin miliaran dolar, tapi kami belum menghitungnya secara pasti. Petugas penyelamat mengais puing-puing di seputar daerah pelabuhan dan mencari puluhan orang yang masih hilang akibat ledakan Selasa, 04.08. Kabinet telah meminta pasukan keamanan untuk menjamin tidak ada yang masuk ke lokasi ledakan. Sementara itu, pejabat pelabuhan Beirut ditempatkan dalam tahanan rumah sambil menunggu penyelidikan ledakan tersebut. Pertemuan darurat kabinet memutuskan langkah itu Rabu, 05.08, dan tahanan rumah akan diawasi oleh tentara Lebanon. Kepala Bea Cukai Badri Daher mengatakan ke Abda LBCI TV bahwa pihaknya telah meminta agar amonium nitrat dipindahkan dari pelabuhan. Namun hal itu tidak pernah terlaksana dan kami tinggalkan masalah ini kepada para pakar untuk menyelidiki penyebabnya. Para petugas juga merencanakan untuk membangun kamar-kamar jenazah di Beirut karena rumah sakit yang kewalahan menyusul ledakan itu. Ledakan hebat di Beirut. Seluruh kota terguncang akibat ledakan dan kepulan asap menyerupai jamur dapat terlihat menyebar di kawasan pelabuhan. Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan malapetaka yang menghantam Beirut tadi malam dan menjadikan ibu kota sebagai kota bencana, kata Presiden Aoun dalam pertemuan menteri seperti dikutip kantor berita Lebanon. Kami bertekad untuk melakukan investigasi dan mengungkap apa yang terjadi secepat mungkin dan menyeret yang bertanggung jawab serta menjatuhkan hukuman paling berat, tambahnya. Presiden juga menyatakan terima kasih kepada para petugas penyelamat serta warga sipil yang langsung ikut membantu. Media menyebut sebagai Beirut Sima. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyerukan investigasi dan mengutip media lokal yang menyamakan ledakan seperti bom atom di Hiroshima, Jepang pada Perang Dunia II dan menyebutnya sebagai Beirut Sima. Saat mengunjungi lokasi ledakan, Hariri mengatakan, harus ada investigasi. Kami akan meminta bantuan. Kami punya banyak negara sahabat yang siap membantu, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi, bagaimana ledakan ini terjadi, yang oleh media digambarkan sebagai Beirut Sima. Lihatlah apa yang terjadi sekarang ini. Presiden Michel Aoun mengatakan ledakan disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan tanpa pengamanan di gudang. Bencana ini terjadi di tengah kondisi perekonomian negara yang telah mengalami krisis dan juga pandemi COVID-19. Amonium nitrat digunakan sebagai pupuk dalam pertanian dan juga sebagai bahan peledak 32. Aoun mengadakan pertemuan kabinet Rabu dan mengatakan keadaan darurat selama 2 minggu akan ditetapkan. Lebanon menetapkan masa berkabung 3 hari mulai Rabu ini. Ledakan dahsyat menyebabkan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, kata Gubernur Beirut Marwan Aboud, kepada kantor berita AFP. Aboud menambahkan kerugian akibat ledakan diperkirakan antara 3 miliar dolar dan 5 miliar dolar atau sekitar Rp43 triliun sampai Rp73 triliun dengan kerusakan setengah dari kota Beirut. Foto-foto dari kota menunjukkan jalan-jalan yang hancur dan warga membagi foto-foto kondisi rumah mereka yang hancur.
Wawancara saat ledakan terjadi. Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Tohari, mengatakan pihaknya mengantisipasi kesulitan pasokan makanan dalam beberapa hari mendatang setelah ledakan dahsyat itu. Ia mengatakan sekitar 70% barang-barang impor Lebanon, termasuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya, datang melalui lokasi terjadinya ledakan. Yang paling utama adalah dampak ekonomi karena untuk beberapa hari ke depan, pasokan pasti terganggu, kata Hajrianto kepada wartawan BBC Indonesia, Kalistasia Wijaya, melalui telepon pada Rabu, 05.08. Untuk itu, ia mengatakan pihaknya mengimbau para WNI, terutama mereka yang tinggal di Beirut, untuk memperhatikan stok makanan. Ia menambahkan pihak KBRI akan memberikan bantuan bagi mereka yang kesulitan mengakses pasokan makanan. Kita selama pandemi COVID-19 memang sudah memberi bantuan secara periodik. Kami akan segera, dengan memperhatikan jadwal dan waktu, memberi bantuan yang disesuaikan dengan perkembangan baru ini, ujarnya. Selain fokus pada dampak ekonomi, Hajrianto mengatakan pemerintah Lebanon tengah mengantisipasi kemungkinan dampak kimiawi dari ledakan amonium nitrat itu. Menurut keterangannya, gudang yang meledak itu adalah tempat penyimpanan bahan-bahan amonium nitrat yang digunakan untuk keperluan industri. Bahan itu harus dijaga ketat. Tidak tahu bagaimana ada info terkena api. Sampai hari ini belum ada informasi bahwa itu adalah tindakan terorisme, tapi kecelakaan, kata Hajrianto. Berbagai laporan menyebutkan ledakan itu terdengar sampai ke Nikosia sejauh 240 km di Siprus. Guncangannya, menurut catatan sejumlah pakar seismologi, setara dengan gempa magnitudo 3,3. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan ada satu orang warga negara Indonesia yang luka namun kondisi sudah stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, dengan cara like, subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan.